Kira-kira perlu nggak sih kita menghormati orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Nah teman-teman, akhlak terpuji ada 4, yaitu toleransi, amal soleh, musyawarah, dan ukhuwah. Sebelumnya teman-teman tahu tidak mengapa kita harus membiasakan diri berakhlak terpuji? Ya, supaya kita bisa dihormati oleh orang lain, bisa menghormati orang lain, dan tidak ada permusuhan di antara kita. Selain itu, yang paling penting adalah insya Allah kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu toleransi. Toleransi adalah suatu sikap menghargai atau menghormati setiap perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain, baik itu dari agama, budaya, suku, ataupun rasnya. Adapun ciri-ciri seseorang yang sudah bertoleransi ialah yang pertama, dia sudah bisa menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, dia dapat memahami setiap perbedaan. Dan yang ketiga, tidak menyombongkan diri kepada orang lain dan dia tidak merendahkan orang lain di depan semua orang. Untuk materi berikutnya yaitu amal soleh. Jadi amal soleh adalah suatu sikap atau perbuatan baik yang dilakukan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk amal soleh sendiri itu ada 2 sifat. Yang pertama, ubudiyah, dan yang kedua, sosial. Nah, dalam sifat ubudiyah kita dapat melakukan hal-hal seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Dan untuk sifat sosial, kita dapat melakukan hal-hal yang pertama, menyantuni anak yatim, menolong orang lain, menghormati setiap keputusan orang lain. Nah, teman-teman, untuk mencapai suatu amal soleh, kita mempunyai 4 sifat. Yang pertama dan paling utama itu ada niat, yang tentu selalu kita tunjukkan kepada Allah. Yang kedua, kita memahami dan mengetahui tentang keilmuannya. Yang ketiga, kita harus sabar ketika kita melakukan perbuatan amal soleh. Dan yang keempat, kita harus ikhlas ketika kita menjalankannya. Untuk materi berikutnya tentang musyawarah. Musyawarah adalah suatu perbuatan di mana kita harus mempersamakan keseluruhan manusia dari segi derajatnya ataupun jabatannya. Jadi tidak ada pemisah ataupun perbedaan. Seperti contoh, ketika kita mendengarkan suara azan, kita pergi ke masjid dan kita melakukan sholat berjamaah. Kita membentuk sebuah barisan. Nah, di barisan tersebut kan tidak mungkin ya di barisan depan diperuntukkan untuk orang-orang kaya. Barisan kedua untuk orang-orang yang jabatannya tinggi, dan barisan yang ketiga hanya untuk orang-orang miskin. Nah, hal ini tidak boleh ya dilakukan. Jadi di dalam saf tersebut mencontohkan bagaimana kita mempersamakan derajat. Allah tidak menyukai perbuatan tersebut karena Allah hanya melihat seseorang dari iman dan takwanya. Intinya semua derajat di mata Allah sama ya. Dan untuk materi terakhir itu tentang ukhuwah. Ukhuwah dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ukhuwah Islamiyah, yang kedua, ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Untuk ukhuwah Islamiyah yaitu suatu sikap persaudaraan antara sesama muslim. Untuk ukhuwah watoniyah yaitu sikap persaudaraan di antara bangsa atau negara. Kita merupakan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semua rakyatnya adalah saudara kita. Kita tidak boleh menghakimi mereka. Kita tidak boleh berbuat buruk kepada mereka. Kita harus berakhlak mulia terhadap mereka. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah insaniyah ini berdasarkan atas sikap kemanusiaan.